Bab 614. Wanita cantik, aku ingin bersetubuh denganmu. Di pagi hari, aula ke-9 Sekte Hang Yue sangat damai. Setelah sibuk semalaman, setelah kebanyakan orang kembali, mereka pada dasarnya pergi tidur, tetapi beberapa orang tidak bisa tidur karena sangat bersemangat pada saat ini. Tempat ini adalah sebuah taman yang penuh warna dan tipis, dan kebun penuh dengan aroma arak yang kuat. Di tengah taman, terdapat sebuah bejana besar yang indah. Air di dalam bejana besar terus bergulir, direbus dengan daging harum panas. Harley Ye juga menempatkan beberapa obat spiritual dan beberapa botol cairan spiritual dari waktu ke waktu. Kukatakan padamu, pada saat itu aku hampir mati. Untungnya kami dengan pintar bersembunyi di dalam kolam, yang akhirnya dapat menghindari perburuan. Di sampingnya, Yunani Xie berbicara sambil memeluk kendi arak, sambil memuncratkan banyak air liur. Tapi orang ini terlihat sedikit aneh. Apa yang aneh? Matanya yang aneh, yang satu berwarna ungu dan yang satu berwarna hijau, yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Kondisiku jauh lebih baik. Aku beruntung karena diselamatkan oleh pendahulu yang lebih tua. Kelly Ki tersenyum kecil, tetapi pertemuan itu setelahnya jauh lebih buruk. Tidak peduli bagaimanapun juga, kita selamat. Pandi Huo menyeringai dan menyeka palu Zhou Xuanba dengan sapu tangan. Kamu memiliki palu yang bagus. Brady memandang palu Pandi Huo dengan penuh cahaya di matanya. Tentu saja bagus, karena ini diberikan oleh Harley Ye, yang sudah pasti merupakan barang berharga. Milikku juga tidak buruk. Yunani Xie mengeluarkan pedang Zanlu-nya lagi, sambil berbicara, dia tidak lupa untuk mencium pedangnya. Brady meliriknya dan memandang orang lain lagi. Pada dasarnya mereka semua memegang senjata, dan nilainya terlihat tidak rendah. Setelah melihat satu putaran, Brady langsung memandang Harley Ye, kenapa kamu tidak memberikan apa-apa padaku? Tongkat gigi serigalamu sudah bagus, kata Harley Ye sambil mengorek telinganya. Setelah mendengar ucapannya, Brady segera mengeluarkan tongkat gigi serigala, kemudian membuangnya dengan ganas, dan memandang Harley Ye lekat-lekat, aku sudah tidak memilikinya. Tindakanmu bagus sekali. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol padanya, kemudian mengeluarkan tongkat gigi serigala yang warnanya lebih gelap, dan memberikannya pada Brady. Tongkat gigi serigala gemuruh petir kuberikan padamu. Ini bagus, hehehe. Brady mengambilnya, dan tersenyum dengan lebar. Kakak seperguruan Ani, ini milikmu. Harley Ye menyerahkan pedang spiritual yang indah pada Ani Tang. Oh, aku juga mendapatkannya. Ani Tang tersenyum, dan langsung mengambil alih. Siapa itu Harley Ye? Dia adalah dewa pembunuh panggung Feng Yun, Master Yan Huang. Senjata spiritual miliknya bukanlah benda biasa. Kakak seperguruan Karafli, apakah kamu ingin mengganti pedang ekstremismu? Harley Ye memandangi Karafli. Ini adalah barang yang diturun-temurunkan oleh leluhur, aku sudah cukup memilikinya. Karafli tersenyum lembut. Pedangmu itu adalah benda yang berharga. Harley Ye tersenyum dan menyerahkan sabuk batu gioknya yang penuh warna kepada Joy Nanggong, kakak seperguruan Nangong. Senjata Kicayu ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, adik seperguruan Ye. Joy Nanggong tersenyum lembut dan mengambil senjata Kicayu. Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat bahwa harta ini sangat luar biasa. Ia terlihat ringan dan lembut, tapi sebenarnya ia adalah senjata spiritual yang tidak biasa. Kemarilah, kalian juga memiliki bagian. Suara tawa terdengar dari luar, dan Sofian Ling datang sambil menggandeng tangan Serena Xiao. Melihat keduanya, mata semua orang mencerah. Sofian Ling tampak baik-baik saja, tetapi entah kenapa raut wajah Serena Xiao tampak tidak wajar, mungkin karena masih belum keluar dari bayangan sepenuhnya, yang terlihat sangat menyedihkan.
Yang paling penting adalah dia memiliki beberapa helai rambut yang terurai-urai, seolah-olah menutupi kata dendam di dahi kirinya, tetapi angin sepoi-sepoi tidak mengerti hal ini dan meniupkan rambutnya, yang dapat membuat semua orang melihatnya. Suasana di sini tidak bisa tidak berubah, dan tatapan semua orang jadi mendingin. Serena Xiao saat ini membuat mereka teringat pada Zheng Yi. Dia adalah orang yang berdosa yang menghancurkan kehidupan seorang wanita. Namun, Serena Xiao beruntung, dia masih memiliki Sofian Ling yang tidak meninggalkannya. Kisah mereka telah menyebar ke seluruh dinasti Dacu. Karena cinta Sofian Ling, hal ini membuat Brady dan Yunandi Xie menerima orang ini di tempat karena dia adalah seorang pria sejati dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota mereka. Kemarilah, kamu adalah menantu dari Sekte Heng Yue. Di sini, Yunandi Xie dan yang lain telah menyeret Sofian Ling. Kalimat menantu dari Sekte Heng Yue membuat pipi Serena Xiao memerah. Pedang Moye dan pedang Ganjiang harus selalu bersatu. Di sini, Harley Ye telah menyerahkan dua pedang spiritual. Yang satu adalah pedang Moye, dan yang satu lagi adalah pedang Ganjiang. Kedua pedang ini akan memiliki kekuatan yang besar jika digabungkan. Terima kasih, adik seperguruan Ye. Nada bicara Serena Xiao masih sedikit tidak wajar, tapi dia tetap menerimanya. Aku mendengar bahwa kamu juga akan memberi kami pil obat. Brady mendekat lagi, dan kedua mata kecil itu menatap Harley Ye lekat-lekat. Sial, dari siapa kamu mendengar kabar ini? Intinya aku telah mendengarnya. Si gendut, aku sangat menyukaimu. Harley, kamu meremas wajah Brady yang penuh dengan daging, tetapi masih mengeluarkan beberapa tas penyimpanan. Tentu saja harus dibagi sama rata. Sebagai seorang dewa pil, bagaimana mungkin dia bisa kekurangan pil obat? Aku mendengar masih ada teknik rahasia juga. Ada, semuanya ada. Untuk Karafli dan yang lain, Harley Ye tidak akan pernah menyembunyikan apa yang dia miliki. Dia langsung menjabarkan semua teknik rahasia yang dia dapatkan dalam beberapa hari ini, dan berkata, kalian dapat memilih mana yang kalian inginkan. Kamu benar-benar adalah saudara yang baik. Yang paling tidak sabaran adalah Brady. Dia sudah dengan cepat memilih apa yang dia inginkan. Kalian dapat mengurusi urusan kalian terlebih dahulu. Aku harus pergi untuk mengurus suatu masalah. Harley Ye meregangkan pinggangnya dengan malas, kemudian tidak melupakan untuk memanggil tubuh inkarnasi api spiritual dan petir surgawi. Bantu kakak seperguruan Karafli untuk membuka lautan diafragma. Apakah lautan diafragma juga bisa dibuka? Ketika mendengar ini, Karafli bahkan sampai terkejut. Bisa, tentu saja bisa. Yunandi Xie menyeringai, kami semua telah membuka lautan diafragma sekarang. Sungguh luar biasa. Karafli menghela napas. Hanya tidak disangka, bukannya tidak bisa melakukannya. Harley Ye mengungkapkan dua baris gigi putih dan berbalik. Ketika keluar dari taman, Harley Ye berlari menuju ruangan tempat Len Sichu berada. Adegan yang indah muncul di dalam pikirannya, dan tidak lupa untuk tersenyum. Saat sedang berjalan, dia diseret oleh Long Yi, yang entah muncul dari mana. Kamu benar-benar seperti hantu. Harley Ye menatap Long Yi sambil mendecakkan lidahnya. Jangan melihat kepala botak Long Yi. Telapak tangannya sangat gatal, sampai terdapat keinginan untuk memukul kepalanya 2 kali. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Long Yi menarik Harley Ye lebih dekat dengannya, dan tersenyum. Aku tertarik pada seorang wanita. Yo, bukankah kamu adalah seorang beku? Harley Ye melihat ke atas dan ke bawah. Kamu pernah mengatakan bahwa kamu adalah murid Buddha yang taat. Aku adalah seorang beku yang tidak taat pada aturan. Long Yi menyeringai. Coba Katakan kamu tertarik pada wanita yang mana, mungkin saja aku bisa menjadi mak comblang lagi. Wanita yang itu. Long Yi menunjuk ke sebuah arah.
Dia berasal dari aula ke-9, yang merupakan kenalan, kata Harley Ye sambil melihat ke arah yang ditunjuk oleh Long Yi. Itu adalah sebuah gazeba. Seorang wanita berpakaian putih sedang duduk bersila sambil melatih kultivasinya. Paman Guru Murong. Harley Ye tertegun untuk sementara waktu. Orang yang Long Yi tunjuk adalah Meli Murong, puncak pure heart dari sekte Heng Yue. Entah kenapa pada pandangan pertama, aku memiliki keinginan untuk melakukannya dengannya. Di sini, Long Yi menggosok telapak tangannya dengan ganas, samar-samar dapat terlihat adanya perubahan pada celananya. Aku masih harus mengurus suatu masalah, aku akan pergi terlebih dahulu. Jangan. Long Yi buru-buru menahan Harley Ye, dan berkata sambil menatap Harley Ye, apakah kita adalah saudara yang baik? Bukan. Apakah kamu tahu bahwa kamu akan dipukul hingga mati jika menjawab pertanyaan seperti ini di luar? Raut wajah Long Yi tiba-tiba menggelap. Pernikahan adalah tentang jodoh, aku tidak bisa membantu. Harley Ye mengangkat kedua bahunya. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku apakah ada tips untuk mendekati wanita? Long Yi berkata sambil menyeringai, aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Tidak ada tips, langsung katakan saja apa yang kamu inginkan padanya. Harley Ye mengeluarkan labu arak dari dalam lengan pakaiannya. Langsung mengatakan apa yang kuinginkan. Benar, ucapanku tidak akan salah. Ternyata mengejar seorang wanita itu sangat mudah. Long Yi hanya menggerakkan lengan pakaiannya, kemudian menyentuh kepala botaknya yang besar, dan berjalan dengan gaya yang sangat arogan, yang terlihat seperti seorang preman. Aku benar-benar sangat ingin menendangmu. Melihat kepergian Long Yi, Harley Ye berkata dengan rendah, tetapi dia masih tetap menyaksikan Long Yi yang berjalan ke dalam gazeba, sambil bersandar di dinding batu dengan penuh minat. Wanita cantik, aku ingin bersetubuh denganmu. Akhirnya, Long Yi berbicara, yang terpenting adalah dia mengatakan kalimat ini dengan raut wajah sangat serius. Di sini, mata Harley Ye terbuka lebar-lebar, dia hampir berlutut di tempat, kakak. Kamu benar-benar adalah kakakku. Plak. Segera, suara tamparan yang renyah terdengar. Long Yi langsung kabur melarikan diri. Masih ada jejak tamparan merah di wajah kirinya. Seluruh kepalanya bahkan sampai miring ke satu sisi, dan juga mimisan. Trik ini tidak mudah untuk dilakukan. Long Yi memandang Harley Ye sambil memegang pipi kirinya. Siratkan dengan cara yang ramah. Apakah kamu mengerti? Harley Ye berkata sambil tidak lupa untuk menggerakkan tangannya. Aku paham. Long Yi menggerakkan lengan pakaiannya lagi, menyentuh kepalanya yang botak, kemudian berlari ke arah gazeba, melihat Meli Murong, yang sedang menutup matanya, dan tak lupa menoleh ke belakang untuk menatap Harley Ye. Siratkan dengan cara yang ramah, dan implisit. Aku paham. Long Yi memberikan isyarat oke. Kemudian memandang Meli Murong, wanita cantik, bisakah kamu membiarkanku menyetubuhimu? Oh, dasar bodoh. Di sini, Harley Ye tidak bisa menahan dirinya untuk memegang dahinya. Plak. Kembali terdengar suara tamparan yang renyah, dan Long Yi berlari kembali untuk kedua kalinya. Kali ini, wajah kanannya ditampar, sehingga kepalanya sudah tidak miring lagi, dan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah. Gagal lagi. Long Yi menyaksikan Harley Ye. Kamu harus mengatakannya dengan cara yang halus dan implisit lagi. Harley Ye berkata setenang mungkin, dan tak lupa bertanya balik, apakah kamu mengerti? Dimengerti. Long Yi menggaruk kepalanya, gaya jalannya sudah tidak searogan sebelumnya. Dia berlari diam-diam. Ketika berada di sebelah Meli Murong, dia tidak lupa untuk menarik napas dalam-dalam. Wanita cantik, aku. Plak. Suara tamparan yang renyah terdengar lagi. Kali ini, Harley Ye mengangkat kepalanya secara langsung, kedua matanya menatap Long Yi yang diterbangkan. Bersambung.